Awalnya sih karena saya itu reseller dari ibu jamu yang jual kentang. Jadi ibu jamu itu nggak cuma jualan jamu tapi jual kentang juga. Niatnya sih cuma bantu promosiin gitu. Alhamdulillah rupanya pasarnya banyak. Nah terus ibu jamunya waktu itu udah nggak produksi lagi. Sedangkan pesanan saya masih banyak. Awal mula untuk produksi mulai dari 3 kilo kentang. Biasanya kita itu bisa di 500-700 kilo. Mau nyuci kentang, Pak? Oh, nyuci kentang, Pak? Iya. Oh, pakai mesin, Pak? Pakai mesin ya. Wih, mantap. Segini berapa banyak, Pak? Sekarung? 20. Ini berapa? 20 kilo. 20 kilo? Iya. Ini kentang apa ya, Pak? Jenis apa, Pak? Super ini dari Dieng ini. Dieng ya? Dari pegunungan Dieng. Oh, ini nyucinya pakai mesin nih. Katanya baru beli nih. Iya. Wah, mantap. Ini gimana mau operasinya mesinnya? Oh, ini airnya dari mana nih keluarnya nih? Dari keran. Mana kerannya? Oh, ini. Oh, ini dari keran ke sini ya? Oh. Terus airnya nyebar ini ya? Ini ini. Kayak nyikat juga ya kayaknya? Iya, tapi ada sikatnya nih. Oh, ini. Kampung sikat gitu. Jadi di airnya kembali disikat ya? Iya. Nah, ini airnya jatuh kemana ini? Mau keluar ya? Ada jatuh ya? Oh iya. Itu di berapa begini? Kecil ini kemarin kena 10,5. Kenapa akhirnya mau nyuci pakai mesin? Karena lama banget kalau satu-satu. Kalau satu-satu lama? Jadi kita kalau lagi permintaan banyak itu suka nggak kekejar. Jadi kadang sayang aja kalau mau nggak mau, kadang kalau mepet waktu deadline ya udah kulitnya jadi nggak keproses gitu. Satu mesin muat berapa kilo ini? Ini bisa maksimal 50. 50 kilo? Iya. Ini dicuci berapa lama? Ini sebenarnya sih kurang lebih kayak 20 sampai 15 menit. Cuman kita ngecek lagi nih dia udah bersihnya udah pas belum. Itu apa? Itu pintu. Berarti ini udah bersih ya? Ini dagingnya nih. Ini mau diapain nih dagingnya? Ini dagingnya mau kita potong. Potong. Manual apa metik? Ini untuk mesinnya. Dari mesinnya nih. Mesinnya untuk memotong kentangnya yang korek api. Korek api. Ini juga bisa kayak kentang apa? Kayak keripik gitu yang bulat-bulat. Oh, bentuk korek api. Ini mahal Bu dulu mesinnya? Berarti ini cuma 2,5 dulu. 2.500.000. Ini mau proses apa Mbak di sini Mbak? Ini mau diparut. Mau diparut? Di-share dulu ya? Iya, biar dia kerendam kentangnya nanti. Oh, sudah rendam ya? Iya, kalau nggak kerendam kan dia merah kentangnya. Tinggal dimasukin aja ya? Iya, dimasukin. Enak ya? Cepet ya? Kalau dulu masih manual suka nggak sengaja kebeset gitu. Sering buka. Beda waktunya sama manual beda jauh ya? Jauh banget. Ini ada ukuran yang bisa diukur? Kalau ini satu ukuran aja. Satu ukuran aja? Iya. Memang ada mesin yang iya ada ukurannya. Oh. Ini korek api ya? Dikasih garam? Iya banget. Tujuannya biar apa? Biar getahnya hilang. Terus nanti gorengnya lebih crunchy dianya. Oh, jadi pengaruh ya? Iya. Soalnya kan kentang itu mengandung air. Jadi kalau dia ketemu larutan garam, kandungan airnya itu nanti melepas gitu loh. Oh, Makanya iya, dia iya. bisa lebih crunchy kalau digoreng. Nah, ini paling enggak 30 menit sih direndamnya. Oh, 30 menit dulu ya. Teh mau ngapain nih Teh?
Mau bilas kentang yang ini yang Mau mandi teh? Mau mandi. Mau rendam di situ teh? Di bak. Cukup kayaknya teh. Ini dia teh. Jadian bang, panen bang. Kuat ya? Buset dah. Ini cewek strong ini. Ini dia apa ini teh? Kita bilas lagi. Bilang. Tadi udah direndam 30 menit ya. Udah mandi teh? Udah dong. Oh udah. Belum mandi mau siram teh. Udah lama teh ngikut sama mbaknya teh? Udah. Berapa lama teh? Setahun. Setahun. Betah teh? Betah kenyang makanin kentang. Antus mukanya kayak kentang. Sama perjuangan itu dari awal. Dari awal teh? Iya. Dari awal pas Dari awal belum buka. lahir, bagaimana? Oh, ditirisin. Oh, dicuci lagi teh? Iya, bilas lagi. Dia mah udah hatam, Pak. Datang teh. Jadi lu tahu lubang tikus ini di mana Tahu, tahu. Hebat lah si teh. Namanya siapa teh? Lihat sini teh. Lihat kentang mulut teh. Kentangnya takut hilang. Hilang. Namanya Dian. Ini Dian ya? Iya. Sastro. Bukan, Kisesa. Ini berarti air bersih teh. Iya. Ini biasa nyuci baju kayaknya di rumah ini teh. Bosi garapnya teh. Enggak dong. Ini teh. Ajak jalan-jalan mulu. Oh serius? Ah, lu mah bukan mau kerja, mau jalan-jalan doang. Ini habis dari sini diapain teh? Habis dari sini ya dibilas. Nanti diangkat ditirisin. Oh. Lalu baru proses goreng. Oke. Ini didemin dulu lagi, enggak? Iya, nih dibersihin lagi dulu. Ini kemana lagi teh? Ditirisin lagi teh? Iya, kita tirisin lagi biar nggak banyak air. Oh. Masuk. Kenapa nggak langsung tiris dari awal? Jangan kan masih direndam karena masih ada bekas getah-getahnya itu kan. Oh, getah-getah cinta. Asik. Ditirisin teh. Jomblo teh? Jomblo nih. Habis ditirisin diapain teh? Goreng. Goreng langsung? Kita goreng. Masih dicuci teh? Masih dibilas lagi 3 kali ya mau bilasnya ya. 3 kali. Lu aja mandi kagak 3 kali sehari. 2 kali. Bersihan kentang teh pada Belum teh. yang kentang. Iya teh. Jadi udah 3 kali teh belum? Belum. Belum. Kalau punya laki, lakinya bersih nih. Iya, mandiin mulu ya. Biar kalimis. Aduh, kayak udah jago ini. Yang lakinya aja belum punya ini. Kenapa harus 3 kali teh nyuci gini teh? Biar bersih bang. Oh, bersih. Biar getahnya hilang. Nah, Nanti biar kentangnya crunchy. Kriuk-kriuk gitu bang. oh iya. Nanti bila lagi teh. Iya, ini bilas lagi ya. Yang terakhir nih. Iya, yang terakhir, yang ketiga. Iya. Sampai benar-benar airnya warnanya bening. Warna bening. Tuh. Nah, ini mau diapain nih, Pok? Pok. Ini terakhir kita tiris ya bang ya. Iya. Tunggu abang lu. Ini sewajar berapa liter, Mbak? Biasanya, Mas? Iya bisa 6 sampai 8. Ini tadi udah 6 liter. Oh, ini 6 liter ya. Kita langsung goreng ya. Oh, udah panas nih, Ini Teh. udah. Tahunya panas gimana bedanya? Itu udah mendidih. Tangannya masukin tadi. Udah, coba. Ini nggak semua langsung? Enggak dong. Oh, nggak bisa ya? Ini goreng berapa lama ini? Sampai lihat nanti dia ngangkat sampai dia terasa kering ya. Jadi ini sebagian-sebagian ya? Iya. Dia biar nggak lengket ini, Tapi yang lain. nggak nempel ya. Ini harus buru-buru digoreng deh, kentangnya deh. Iya. Kalau kelamaan digoreng, yang itu yang ditirisin keburu merah. Oh, jadi merah. Iya. Jadi jelek gitu ya? Iya.
Teh? Udah bang, kita angkat dong. Warnanya udah kuning kemasan ya bang. Kita tirisin dulu bang. Ini kita masukin ke spinner ya bang. Iya Teh. Jadi semuanya masukin spinner Teh? Iya. Kita tirisin lagi nanti minyaknya pakai spinner. Ini mau di spinner ya? Iya, mau kering. Ini udah ya Teh? Yang udah matang tadi, udah digoreng, mau dibumbuin sekarang. Oh dibumbuin ya? Mm-mm. Oke. Nah ini bumbunya Mbak ya? Iya, ini bumbu yang dicampurin. Jadi kita pakai apa? Sambal asli, Pak. Sambal asli. Ini mau kita sambelin biar jadi kering kentang Mustafa gitu. Oh, Mustafa ya? Jadi kalau kita kan emang teksturnya kering. Kebanyakan orang ngertinya kita pakai bumbu tabur. Ada bukan? Padahal bukan, kita tetap pakai bumbu sambal aslinya ini. Ini sambal asli ya? Iya. Oh, udah dibuat ya? Udah. Ini kurang lebih apa aja sih Kak? Bahan dasarnya Ini Kak? cabe, terus ada bawang merah, ada bawang putih juga, daun jeruk itu yang khas banget bikin rasanya. Terus ada juga pakai gula, pakai garam. Gitu, Yang bikin kental tuh apa? Gula merah kali ya? Enggak, kita pakai gula biasa sih. Gula biasa ya? Itu kayak kental banget Cuman ya? untuk memang masaknya lama. Jadi ini kita masak sampai benar-benar dia bentuknya karamel kayak gini. Nanti kalau dianya nggak karamel, nggak begitu, nggak kering Berapa lama masak kayak begini? gitu. Ini bisa seharian Pak. Jadi sekaligus banyak kita masak, kita aduk. Jadi kayak orang buat dodol, sambel lah kira-kira. Oh, kayak buat hajatan lah ya, buat banyak dulu. Betul. Ini api kecil ya? Iya. Karena kalau kita buat sambel sama nyambelin langsung, itu bisa nggak selesai. Kan rata-rata juga begitu sih. Sekarang mereka buat sambel dulu. Nyetok ya? Disetok dulu baru disambelin, diaduk. Kecuali kalau dia kentangnya jenisnya langsung basah sih Pak, beda. Kalau yang kentang basah kan modelnya kita buat sambelnya langsung campur udah selesai gitu. Ini aduknya juga harus hati-hati ya? Pelan-pelan. Ini pakai api kecil kita campurnya buat bantu biar dia juga kering. Jadi kayak disangrai gitu. Kalau 11 kom itu berapa kilo kentang tadi? 1 kilo. 1 kilo. Jadi, Jadi kalau kentang mentah tuh jadi keripik, hitungan gimana sih? jadi kalau kentang mentahnya 4 kilo, nanti jadi 1 kilo yang kentang matengnya. Kayak gitu. Jadi kalau kentang mentahnya kita butuh 4 kilo cuma bisa jadi kurang lebih sekilo segini. Oh, nyusutnya banyak ya? Lumayan. Jadi cuma 250 gram dapatnya, perapatnya sendiri. Jadi diaduk sampai apa ini? Sampai rata, Sampai rata. kering. Pedes ya? Ini level 1 Pak. Satu. Enggak pedes. Wanginya udah pedes ya? Justru dia kalau yang pedes warnanya nggak begitu merah. Karena kan karakteristik dari cabai rawit kan dia oranye Pak. Gitu. Kalau cabai keriting lebih merah, makanya kebanyakan orang salah ngira. Bah, aku pesan level 3, kok warnanya nggak semerah level 1 gitu. Nah, karena ya kita pakai kan sambal asli itu Pak. Kalau sambal asli kan dia cabai keriting merah itu kan warnanya lebih merah dibandingin dengan cabai rawitnya gitu. Makanya jadi yang level 2, level 3 justru warnanya lebih nggak begitu pekat kayak level 1 Pak. Ini resep dari mana begini? Saya modifikasi sendiri Pak. Jadi biasa sih kalau resep kan banyak banget tuh bertebaran di Google, di YouTube gitu kan. Nah dari situ saya modifikasi buat ciri khas dari Saladin. Oh, oke. Tuang lagi nih. Ini masih kekentelan. Bisa. Biasanya kita di wajan itu diaduk sampai dia udah agak kering biar bantu apa sih kayak
nggak begitu lama nanti di itunya ovennya. Diaduk aja. Ini sampai rata aja ya. Iya, kita ngeratain dulu. Tadi wajannya nggak muat. Sebenarnya ini langsung ke oven juga nggak masalah. Oh jadi ini ada proses lagi, habis itu ke oven. Iya, kita keringkan lagi. Jadi biar benar-benar minyaknya itu minggat gitu loh. Ini produksi udah sampai mana? Yang beli udah sampai mana? Kalau kita kan lebih banyak di online itu, jadi bisa udah merangkul ke seluruh Indonesia. Kemudian kita juga udah kirim ke luar negeri juga, Pak. Sampai mana, Bang? Biasanya sih kalau yang Madinah gitu kan masih mahasiswa sana, terus ada di Hong Kong, ada Singapura. Kalau rata-rata sebulan kita udah bisa jual sekitar 1000 pieces. 1000 pieces. Satu pieces berapa? Satu pieces itu di harga 21 sampai 32. Oh, banyak ya? Iya, tapi kebanyakan sih rata-rata yang beli di harga 27. Gitu. 2 jutaan, 27 juta ya? Iya, 20-an. Wah, cuannya banyak nih. Nih usaha rumah menjanjikan nih. Abis ini tadi karena udah dicampur bumbu sambal sama kentangnya, kita mau oven dulu. Oven ya, bisa di oven ya. Makanya jadi nggak jangan heran karena emang prosesnya kita bener-bener panjang banget gitu kan. Soalnya saya lihat ada yang Mustafa udah dicampur, udah dikemas. Nah iya, memang kalau sampai tahap sana udah memang selesai nggak apa-apa Pak, cuman dia kurang begitu awetnya kurang lama jadinya. Karena emang kita main Mustafa yang teksturnya kering gitu. Cuman ada yang serelanya sih pengennya masih basah gitu kan. Ini sebenarnya udah crunchy juga sih Pak. Udah ready to eat ya. Cuman dia nggak tahan lama, besok udah lempeng kayak gitu. Nah, ini di oven ya Kak? Iya, di oven. Berapa lama kurang lebih? Kurang lebih 1,5 jam. Ini kentang. Ini Mustafanya udah matang nih? Iya, udah matang. Nah kalau udah matang habis itu diapain nih Teh? Ini langsung di packing. Packing ya? Iya. Oh. Botolnya ukuran berapa ini? 250 ml. 250 ml ya. Ini udah kering banget ya berarti ya? Iya, dari tadi yang kan basah terus Ah. sambelnya akhirnya dia bisa sampai kering-kering kayak gini. Gini awet berapa lama? Ini bisa sampai 6-8 bulan. 6 sampai 8 bulan. Wah mantap, lama juga ya. Jadi buat teman-teman semua yang di rumah, khususnya mama-mama muda yang punya anak kecil, Saladin Kata Magic ini solusi praktis banget buat menyajikan makanan. Nanti bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kita ada varian kulit kentang, ada varian original, cabai hijau, teri dan kacang. Kemudian ada level pedasnya dari 0, 1, 2, dan 3. Kalau untuk harga di kulit kentang 21.000. Kemudian kalau original dan cabai hijau itu 27. Nah, untuk topping yang ada topping teri sama kacang itu harganya 32.000. Ini lokasi di daerah mana? Di daerah Bogor, Tanah Sereal. Kalau mau pesan bisa langsung ke Instagramnya Saladin Kata Magic. Kemudian nanti bisa langsung aja klik link bio, di sana udah lengkap semua dari marketplace-nya kita, kemudian dari websitenya kita juga udah ada. Untuk harapan kedepannya apakah untuk perusahaan ini Kak? Harapan kedepannya semoga usaha ini makin maju, sukses berkembang, sehingga kita untuk Saladin sendiri bisa membuka lapangan pekerjaan dan bermanfaat lebih banyak lagi.